Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan tentang berlatih pidato. Dengan nama kelompok saya sendiri, Alfian Fahmi, dengan Mas Husen serta Mas Muhammad Alfariski. Di tema kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, ciri-ciri penyampaian yang efektif. Yang kedua, bagaimana yang harus Anda lakukan untuk menggunakan suara Anda secara efektif saat Anda menyampaikan pidato. Yang ketiga, bagaimana cara Anda yang harus Anda lakukan untuk menggunakan tubuh Anda secara efektif saat Anda menyampaikan pidato. Dan yang terakhir, bagaimana Anda harus melatih pidato Anda. Teknik penyampaian adalah bagaimana pesan dikomunikasikan secara lisan dan visual melalui penggunaan suara dan tubuh. Saat menyampaikan pidato, Anda harus mengandalkan komunikasi nonverbal, sedangkan isi pidato disampaikan melalui suara verbal atau saluran verbal. Penyampaian tuturan disampaikan melalui nonverbal. Komunikasi nonverbal itu mencakup semua unsur ujaran selain kata-kata itu sendiri. Elemen-elemen ini termasuk suara Anda, artikulasi, kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh. Gunakan nada percakapan. Anda mungkin pernah menyaksikan pembicara yang penyampaiannya over the top atau berlebihan, sehingga mereka tampak terlalu dramatis, terlalu formal atau terpengaruh. Gaya penyampaian ini dapat menunda audiens karena pembicara tidak tertarik untuk tampil atau membaca daripada benar-benar berbicara dengan penonton. Di mana penyampaian yang efektif adalah percakapan. Artinya, pembicara terdengar spontan, santai, dan informal. Ciri dari bahasa percakapan adalah pesan pembicara muncul secara spontan. Selanjutnya, cara penggunaan suara yang efektif. Suara Anda adalah suara yang Anda hasilkan dari laring atau kontak suara yang Anda gunakan untuk menyampaikan kata-kata pidato kepada audiens. Saat Anda berlatih menyampaikan pidato Anda, fokuslah tidak hanya pada apa yang Anda katakan, tetapi juga pada bagaimana Anda terdengar saat mengucapkannya. Berusahalah untuk menggunakan suara Anda sehingga apa yang Anda katakan dapat dipahami dan ekspresif secara vokal. Selanjutnya, memahami karakteristik suara. Yang pertama ada pitch atau nada, yaitu tinggi rendahnya suara Anda pada skala musik. Pitch dibuat dengan melonggarkan atau meregangkan atau mengencangkan lipatan vokal di laring atau kotak suara. Yang kedua, volume. Volume adalah seberapa keras atau lembut Anda berbicara. Anda mengontrol volume Anda dengan seberapa kuat Anda mengeluarkan udara melalui pita suara Anda. Dan yang ketiga, kecepatan. Kecepatan yaitu seberapa cepat Anda berbicara. Dalam percakapan, kebanyakan orang berbicara antara 130 dan 180 kata per menit. Dan yang terakhir adalah kualitas. Kualitas adalah nada atau timbre suara Anda, dan yang membedakannya dari orang lain adalah bagaimana Anda terdengar ke orang lain. Selanjutnya, berbicaralah dengan cerdas. Dengan berlatih menggunakan nada, suara, volume, kecepatan berbicara, dan kualitas vokal yang tepat, Anda dapat meningkatkan kemungkinan bahwa saat Anda menyampaikan pidato Anda akan dapat dipahami oleh audiens. Selanjutnya, gunakan ekspresi vokal. Di mana ekspresi vokal ini dihasilkan oleh suara atau variasi yang Anda buat dalam suara Anda dengan mengubah nada, volume, dan kecepatan untuk menekan kata-kata tertentu dan menggunakan jeda.
Meskipun hanya sedikit orang yang berbicara dengan nada yang benar-benar monoton, banyak yang membatasi diri mereka sendiri dengan hanya menggunakan 2 atau 3 tingkat nada dan volume serta kecepatan yang relatif tidak berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Husen. Baik, di sini saya akan melanjut presentasi dari Mas Alfian, yaitu selanjutnya ada penampilan. Beberapa pembicara berpikir bahwa apa yang mereka kenakan tidak atau tidak seharusnya mempengaruhi keberhasilan pidato mereka. Tetapi penampilan Anda, cara Anda memandang orang lain adalah penting. Berpakaianlah sedikit lebih formal daripada yang Anda harapkan dan dikenakan oleh audiens Anda. Metode penyampaian. Mungkin Anda dipanggil untuk berbicara di tempat pada pertemuan bisnis atau di kelas. Mungkin juga diminta untuk berbicara dengan sedikit peringatan terlebih dahulu. Sebelumnya Anda telah dipanggil di kelas ini untuk memberikan pidato dadakan, jadi Anda tahu jenis tekanan dan masalah yang ditimbulkan oleh jenis pidato ini. Pertama ada pidato bernaskah. Anda tidak harus menyiapkan garis besarnya, tetapi Anda juga harus menulis seluruh pidato di catatan, bisa di kertas dan lain-lain. Dengan hati-hati memilih bahasa dan struktur kalimat yang terdengar alami saat diucapkan. Yang kedua ada pidato extemporaneus. Saat berbicara secara extemporer, Anda dapat merujuk pada catatan bicara yang telah Anda siapkan untuk mengingatkan Anda tentang ide-ide yang ingin Anda sampaikan dan urutan di mana Anda ingin menyajikannya. Kemudian ada latihan. Melatih presentasi pidato Anda dengan keras, menjadwalkan dan melakukan sesi latihan pembicara yang tidak berpengalaman seringkali percaya bahwa mereka siap untuk mempresentasikan pidato setelah mereka menyelesaikan garis besar mereka. Mempersiapkan catatan berbicara. Sebelum sesi latihan pertama Anda, siapkan draft catatan berbicara Anda. Berbicara adalah garis besar kata atau frasa pidato Anda, termasuk informasi yang sulit diingat seperti kutipan dan statistik, serta isyarat penyampaian yang dirancang untuk membantu memicu ingatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alfa. Baik, saya akan melanjutkan, yakni pidato yang efektif memberikan latihan. Selama sesi latihan, Anda memiliki 3 tujuan. Pertama, Anda akan berlatih menyusun kata-kata dari ide-ide Anda sehingga menjadi jelas. Kedua, Anda akan berlatih melakukan pidato Anda bekerja dengan suara dan tubuh Anda sehingga ide-ide Anda disampaikan dengan antusias. Penekanan yang tepat dan spontanitas. Ketiga, Anda akan berlatih menggunakan alat bantu presentasi. Selanjutnya, latihan pertama yakni rekam audio sesi latihan Anda. Yang kedua, bacalah garis besar kalimat lengkap Anda sekali atau 2 kali untuk menyegarkan ingatan Anda. Yang ketiga, buatlah latihan semirip mungkin dengan situasi pidato, termasuk menggunakan alat bantu presentasi yang telah Anda persiapkan. 4. Tuliskan waktu dan Anda mulai. Yang kelima, mulailah berbicara. Yang keenam, tulislah waktu dan Anda selesai. Selanjutnya, berbicara secara ekstemporer, yakni mempelajari ide-ide pidato. Yang kedua, ingat bahwa menghafal pidato melibatkan pengucapan pidato. Yang ketiga, Anda dapat memberikan kata demi kata tanpa catatan. Yang keempat, mengilustrasikan bagaimana presentasi ekstemporer berubah dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Selanjutnya, itu latihan kedua, ulangi 6 langkah yang tercantum untuk latihan pertama, yaitu latihan tambahan.
Beberapa dengan audiens. Yang pertama, waspadai dan tanggapi umpan balik. Audiens, jika Anda melihat ekspresi bingung di wajah beberapa pendengar, Anda mungkin perlu menjelaskan poin tertentu dengan cara yang berbeda. Yang kedua, bersiaplah untuk menggunakan bahan pengembangan alternatif. Yang ketiga, perbaiki diri Anda ketika Anda salah berbicara. Yang keempat, tangani pertanyaan dengan hormat. Yang kelima, beradaptasi dengan kejadian tak terduga. Yang keenam, beradaptasi dengan reaksi penonton yang tak terduga. Mungkin dari kelompok kami, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.